Stop dulu, jangan langsung panik cuma karena rapel belum nongol di rekening. Yang paling bahaya itu bukan dana yang belum masuk, yang paling bahaya justru satu aturan kecil yang kelewat, satu data nggak cocok, satu rekening nggak aktif. Dan tahu-tahu hak yang harusnya aman malah ketahan di sistem. Ini bukan gosip warung kopi, bukan juga kabar dari grup WhatsApp yang sumbernya katanya. Ini soal prosedur resmi negara yang memang nggak bisa diloncati begitu saja. Sekarang coba tarik napas sebentar, ada keputusan negara yang sudah sah, ada anggaran yang sudah disiapkan, tapi ada juga satu pintu penting yang namanya verifikasi. Pintu ini yang nentuin apakah dana benar-benar bisa mendarat dengan aman ke rekening yang tepat. Jadi sebelum langsung menyimpulkan macam-macam, penting banget buat paham alurnya dulu. Kalau pencairan dilakukan bertahap, itu penundaan atau memang sistem pengamanan? Kalau ada pemeriksaan rekening dan identitas, itu tanda kebijakan melemah atau justru cara negara memastikan uangnya nggak salah sasaran. Dan ketika jadwal yang beredar beda-beda di media sosial, kita mau ikut potongan pesan yang pindah tangan tanpa sumber jelas, atau mau pegang kerangka resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan skip bagian ini, karena penjelasannya pelan-pelan tapi penting banget. Ada garis tegas antara sudah diputuskan negara dan sedang difinalisasi teknis. Banyak salah paham muncul karena dua hal ini dicampur jadi satu. Akhirnya mekanisme bertahap dibilang penundaan. Verifikasi dianggap hambatan. Informasi yang harusnya bikin tenang malah berubah jadi bikin cemas. Faktanya ada dasar anggaran dalam APBN tahun anggaran 2026. Di situ ditegaskan bahwa kewajiban ini termasuk belanja wajib negara. Ada juga lembaga penyalur resmi yang bekerja berdasarkan regulasi, yaitu PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk purnawirawan TNI serta Polri, beserta penerima manfaat terkait termasuk ahli waris sesuai ketentuan. Jadi ini bukan sistem dadakan, ini bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul tanpa dasar, tapi memang ada langkah-langkah yang harus dipenuhi supaya sistem bisa menyalurkan dana dengan aman. Di bagian ini kita bahas dengan bahasa yang simpel, biar nggak ada ruang salah paham. Kekhawatiran di kalangan pensiunan itu wajar banget. Rapel gaji pensiunan tahun 2026 dan penyesuaian gaji pensiun untuk pensiunan ASN, purnawirawan TNI, dan Polri jelas bukan hal kecil. Ini menyangkut penghasilan bulanan, ketenangan rumah tangga, biaya kesehatan, kebutuhan hidup, sampai rencana ke depan. Jadi wajar kalau topik ini cepat banget nyebar. Ya masalahnya kabar yang beredar sering pecah-pecah. Ada yang bilang rapel pasti cair full langsung. Ada yang bilang masih nunggu. Ada juga yang nakut-nakutin seolah-olah bisa ditunda lama. Di situasi kayak gini, yang dibutuhkan bukan suara paling kencang. Yang dibutuhkan itu penjelasan paling rapi. Yang perlu dipahami dari awal, rapel gaji pensiunan tahun 2026 dipastikan cair. Negara menegaskan kewajiban ini tidak bisa ditunda. Artinya apa? Artinya ini bukan isu yang tergantung suasana media sosial. Ini bukan kebijakan yang bisa tiba-tiba dibatalkan hanya karena opini publik berubah. Dalam penjelasan resmi pemerintah, rapel gaji pensiunan sekaligus penyesuaian gaji pensiun untuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri sudah masuk dalam kebijakan negara yang sah. Bahkan lebih dari itu, pencairannya dijamin melalui anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026. Kalau sudah masuk APBN, itu artinya sudah dibahas dalam kerangka resmi negara. Bukan lagi sekadar rencana, bukan sekadar wacana. Itu sudah masuk struktur belanja negara yang punya aturan dan pengawasan. Ya. Bagi penerima manfaat maknanya jelas. Ketika kebijakan sudah ada di APBN, itu berdiri di atas mekanisme fiskal resmi. Pelaksanaannya mengikuti aturan administrasi yang tertib dan sistem yang dirancang supaya tepat sasaran. Jadi satu hal besar bisa ditenangkan dulu. Rapel ini bukan kabar liar, ini kebijakan negara yang resmi. Tapi supaya tenangnya sehat, kita tetap harus paham mekanismenya. Karena walaupun kebijakan dan anggarannya sudah jelas, cara penyalurannya tetap lewat prosedur, termasuk sistem bertahap dan verifikasi. Dalam konferensi pers terkait APBN, pemerintah juga menyebut bahwa pembayaran rapel dan penyesuaian gaji pensiun termasuk kategori mandatory spending atau belanja wajib negara. Ini bukan istilah keren doang. Artinya kewajiban pembayaran tersebut harus dipenuhi sesuai ketentuan dan nggak bisa dialihkan seenaknya ke pos lain. Karena masuk belanja wajib kedudukannya kuat. Ada dasar hukum yang kokoh dalam struktur anggaran. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pensiunan diprioritaskan dalam kebijakan fiskal negara dan diawasi sesuai aturan perundang-undangan.
Kebijakan ini bukan keputusan dadakan, ini bagian dari perencanaan negara. Nah, bagian yang sering bikin salah tafsir itu pola pencairannya. Pemerintah memang menegaskan rapel dipastikan cair, tapi pencairannya tidak dilakukan serentak untuk semua penerima dalam satu waktu yang sama. Kenapa? Alasannya teknis dan administratif. Jumlah penerima pensiun di Indonesia itu besar banget dan tersebar di berbagai daerah. Kalau dipaksakan cair bersamaan, risiko gangguan teknis bisa meningkat, layanan bisa padat, potensi kesalahan penyaluran juga makin besar. Karena itu, diterapkan skema pencairan bertahap dengan sistem prioritas. Skema ini dibuat supaya prosesnya tertib, aman, dan tepat sasaran. Hak tetap dibayarkan sesuai ketentuan, tapi sistem pembayaran pensiun nasional yang rutin tiap bulan juga tetap stabil. Dalam pelaksanaan teknisnya, pemerintah menugaskan 2 lembaga resmi. PT Taspen bertanggung jawab untuk pensiunan ASN. PT Asabri menangani pembayaran pensiun purnawirawan TNI dan Polri beserta penerima manfaat terkait termasuk ahli waris sesuai ketentuan. Kedua lembaga ini bekerja berdasarkan regulasi pemerintah, termasuk jadwal pelaksanaan, mekanisme penyaluran, dan penyesuaian rapel yang sudah diputuskan. Jadi ini proses resmi, terkoordinasi, dan diawasi ketat. Sekarang kita masuk ke tahap yang sering nggak kelihatan tapi sangat menentukan, verifikasi data. Sebelum rapel disalurkan, PT Taspen maupun PT Asabri melakukan verifikasi menyeluruh. Ini mencakup pengecekan identitas penerima manfaat, kesesuaian status pensiun, dan memastikan rekening bank masih aktif dan valid. Tahap ini bukan buat mempersulit, justru ini pengaman. Supaya dana negara nggak salah masuk ke rekening yang sudah nggak aktif. Supaya nggak ada dana nyasar, supaya nggak ada masalah administratif yang sebenarnya bisa dicegah dari awal. Artinya buat penerima manfaat apa? Pertama, kalau pencairan dilakukan bertahap, waktu penerimaan bisa beda-beda. Itu sesuai skema, prioritas, dan kesiapan verifikasi. Perbedaan waktu bukan berarti hak dibatalkan. Kedua, kalau ada data belum cocok atau rekening bermasalah, penyaluran bisa tertahan. Bukan karena dana nggak ada, tapi karena sistem nunggu kepastian administratif. Ketiga, langkah paling membantu itu bukan cari rumor baru, tapi pastikan data pribadi benar, rekening aktif, dan kalau ada perubahan, segera lapor lewat jalur resmi. Untuk konsistensi waktu, semua target pelaksanaan dalam naskah ini distandardisasi menjadi 20 FEB 2026. Pada patokan 20 FEB 2026, penyaluran dilakukan bertahap sesuai skema prioritas. Kalau pada tanggal itu ada yang belum menerima di waktu yang sama, itu sejalan dengan mekanisme bertahap. Prinsipnya tetap, anggaran sudah ada di APBN 2026, dasar hukumnya kuat sebagai belanja wajib. Penyaluran lewat lembaga resmi dengan verifikasi ketat. Di tengah informasi yang cepat berubah, jalur aman itu ikut alur resmi dan siapkan hal-hal yang ada dalam kendali kita. Mulai dari yang paling sederhana tapi krusial, pastikan data diri benar dan terbaru. Pastikan rekening bank penerima pensiun aktif. Kalau pernah ada perubahan data, seperti pembaruan identitas, perubahan status administratif, atau ganti rekening, pastikan sudah tercatat di lembaga penyalur. Untuk pensiunan ASN lewat PT Taspen. Untuk purnawirawan TNI, Polri, dan penerima manfaat terkait termasuk ahli waris lewat PT Asabri. Karena sistem bekerja berdasarkan data yang tercatat, ketepatan data itu kunci. Dalam proses verifikasi, sistem memeriksa kesesuaian identitas, status pensiun, dan validitas rekening. Kalau diminta konfirmasi lewat jalur resmi, lakukan dengan tenang. Siapkan dokumen sesuai ketentuan. Verifikasi itu bukan buat menghambat, tapi melindungi hak penerima supaya dana masuk ke rekening yang benar. Di ruang publik, pembahasan rapel sering tercampur dengan isu kebijakan fiskal yang lebih luas. Salah satunya soal pemindahan dana 200 triliun dari saldo anggaran lebih dan sisa lebih pembiayaan anggaran yang sebelumnya di Bank Indonesia ke sistem perbankan nasional, khususnya bank milik negara atau Himbara. Dalam rapat kerja dengan DPR RI, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan kebijakan yang telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Tujuannya untuk menghidupkan aliran kredit produktif, supaya roda ekonomi bergerak lebih lancar. Bank-bank diharapkan menyalurkan kredit ke dunia usaha, terutama sektor real. Dana disebut berasal dari sumber sah dan dialokasikan hati-hati.
Namun perlu digarisbawahi, kebijakan penempatan dana 200 triliun itu berkaitan dengan strategi likuiditas dan kredit produktif. Sementara rapel gaji pensiunan dan penyesuaian gaji pensiun sudah ditempatkan dalam APBN 2026 sebagai belanja wajib negara. Keduanya sama-sama kebijakan negara, tapi jalurnya beda. Jangan sampai disimpulkan bahwa rapel tergantung langsung pada kebijakan likuiditas perbankan itu. Dalam diskusi DPR juga disebut harapan agar ke depan APBN bisa menuju zero defisit pada tahun 2027 hingga 2028 sesuai visi Presiden. Tapi lagi-lagi, itu konteks kebijakan fiskal makro. Rapel 2026 sudah ada di APBN dan disebut mandatory spending. Itu poin yang harus dipegang. Sekarang kita bahas risiko administratif dan penipuan. Ini penting banget. Kesalahan administratif yang sering terjadi kadang sederhana, rekening sudah tidak aktif, rekening lama tidak digunakan, ganti rekening tapi belum update data atau identitas tidak sesuai. Kesalahan lain, menafsirkan sistem bertahap sebagai penundaan, lalu buru-buru tutup rekening atau pindah bank tanpa memastikan pembaruan data sudah tercatat di sistem penyalur. Hal-hal seperti ini bisa menimbulkan hambatan yang sebenarnya bisa dihindari. Soal penipuan harus tegas. Penyaluran rapel dan penyesuaian pensiun dilakukan lewat lembaga resmi dengan prosedur resmi. Kalau ada yang minta data sensitif perbankan, minta kode OTP, minta password, minta biaya supaya pencairan dipercepat, atau kirim link mencurigakan mengatasnamakan lembaga penyalur, itu patut dianggap risiko. Pegang prinsip sederhana. Informasi pribadi dan perbankan jangan diberikan ke pihak tidak resmi. Proses resmi tidak membutuhkan tindakan yang mengorbankan keamanan rekening. Kalau ragu, kembali ke jalur resmi PT Taspen atau PT Asabri sesuai kelompok penerima. Ada beberapa keadaan khusus yang perlu disikapi tenang, misalnya ketidaksesuaian data. Kalau identitas atau status pensiun perlu pembaruan, verifikasi bisa menahan penyaluran sampai data sesuai. Perubahan alamat atau pembaruan identitas yang belum tercatat juga bisa memerlukan penyesuaian. Masalah rekening tidak aktif atau bermasalah juga demikian. Untuk penerima manfaat termasuk ahli waris, ketepatan data jadi bagian penting pengamanan, terutama di jalur PT Asabri. Pada akhirnya, pesan intinya jelas dan tegas sekaligus menenangkan. Rapel gaji pensiunan tahun 2026 dipastikan cair dan kewajiban ini tidak bisa ditunda. Sudah masuk kebijakan negara yang sah dan didukung APBN 2026 sebagai belanja wajib. Pelaksanaannya bertahap dengan sistem prioritas demi ketertiban, keamanan, dan ketepatan sasaran. Penyaluran lewat PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk purnawirawan TNI Polri, serta penerima manfaat terkait termasuk ahli waris sesuai ketentuan, dengan verifikasi identitas, status pensiun, dan rekening aktif sebagai pengaman. Semua target waktu dalam naskah ini distandardisasi pada 20 FEB 2026. Perbedaan waktu penerimaan dalam sistem bertahap bukan penundaan, tapi mekanisme resmi. Semoga para purna bakti selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan kemudahan. Dengan memahami kerangka resmi, merapikan data, dan waspada terhadap penipuan, hak bisa diterima dengan aman dan proses bisa dilalui tanpa beban pikiran yang tidak perlu.